Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sesungguhnya salatku, kemudian sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. La syarikalahu, tidak ada sekutu apapun baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengannya lah aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk dari golongan orang-orang muslim. Kemudian kelanjutan doa Nabi, Allahumma hdini li ahsanil a'mal wa ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Rasulullah memohon kepada Allah, Allahumma, ya Allah, ihdini, tunjukkan kepadaku, berikan aku hidayah, li ahsanil a'mal, dengan amalan yang baik, wa ahsanil akhlaq, dan juga dengan akhlak yang mulia, la yahdi li ahsaniha illa anta, tidak ada yang mampu memberikan hidayah kecuali engkau. Wa qini sayyi'al a'mal wa sayyi'al akhlaq, la yaqi sayyi'aha illa anta, dan aku berlindung kepadamu, lindungi aku dari buruknya amalan dan juga dari buruknya akhlak, yang mana tidak ada yang mampu melindunginya kecuali engkau. Rawahu An-Nasa'i. Hadis ini riwayat Imam Nasa'i. Lihat, Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara permintaan Nabi itu adalah agar ditunjukkan amalan yang baik dan akhlak yang baik. Karena Rasulullah mengatakan tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Dan Nabi berlindung kepada Allah, memohon perlindungan dengan mengatakan waqini syarrul a'mal atau sayyi'al a'mal, ya. Rasulullah berlindung, lindungi aku dari amalan yang buruk dan juga akhlak yang buruk. Karena tidak ada yang bisa menjaganya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus lebih sering, harus lebih banyak meminta kepada Allah amalan dan akhlak yang baik, dan lebih banyak berlindung kepada Allah dari amalan dan juga akhlak yang buruk. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa kita bercermin jamaah? Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi, ya. Kita pas lagi ngaca, ya, kita kan ada doanya itu. Allahumma ahsanta khalqi, ya Allah, engkau telah memperbaiki penciptaanku, perawakanku. Khalqi, ya, ini perawakan kita sudah Allah sempurnakan. Maka kita minta kepada Allah fa ahsin khuluqi, dan aku mohon kepadamu ya Rabb, ahsin khuluqi, perbaiki akhlakku, ya, perbaiki juga perangai kita jemaah. Walhamdulillah sudah dikasih ganteng-ganteng, cantik-cantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah apa? Iringi ketampanan dan kecantikan tadi dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Taus bin Kisan, Al-Imam Taus menjelaskan, ya, inna hazil akhlaqu manaihun yamnahu Allahu may yasha'u min ibadi. Sesungguhnya akhlak itu adalah karunia yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah mau. Fa idza arada Allahu azza wa jalla bi 'abdin khaira, jika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, manahahu minha, Allah akan anugerahkan kepadanya akhlakul karimah. Nah ini, coba renungkan di dalam diri kita. Coba renungi di dalam diri kita jamaah sekalian. Kata Al-Imam Taus, di antara tanda-tanda Allah ingin kebaikan bagi hambanya, hamba ini dikasih anugerah punya akhlak yang baik, ya, punya perangai yang bagus. Jadi bersyukur, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita dimudahkan memiliki makarimul akhlak. Berarti apa? Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Ya, Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Lawannya apa jamaah sekalian? Lawannya kebalikannya. Kalau Allah menginginkan keburukan untuk seseorang, ya, Allah halangi dia dari makarimul akhlak. Kalau Allah tidak menginginkan kebaikan bagi seseorang, sulit bagi dia memiliki akhlak yang baik. Nah, ini tanda-tanda, ya. Ini ciri-ciri kalau Allah tidak menginginkan kebaikan untuknya.
Jadi mari usahakan ya. Tadi karena di awal sudah kita bilang akhlak itu ada yang jibillah, bawaan lahir, ada yang muktasabah, ada yang kita berusaha. Kita tahu nih, kita ini orangnya kurang sabaran, sedikit marah ya, sedikit-sedikit marah. Kemudian juga mungkin akhlak kita kurang peka. Ya mungkin lebih kepada apa? Bagi kita biasa saja, tapi mungkin bagi orang ini kurang baik, etikanya kurang bagus. Nggak bisa menempatkan ketika ngomong dengan yang lebih tua, ketika ngomong dengan yang sesama, ketika berbicara dengan yang lebih muda. Kita sadar di dalam hati kita yang dalam ya, kurang kita di dalam masalah ini. Apa kita pasrah jamaah? Tidak. Tempuhlah, carilah akhlakul karimah dengan apa? Muktasabah, dengan berusaha, dengan melatih, dengan membiasakan, dengan bersabar. Insya Allah kita dimudahkan memiliki makarimul akhlak. Tujuannya apa? Kita berharap kita ini termasuk hamba-hamba yang Allah inginkan kebaikan untuk kita. Ya, jadi jangan pasrah. Udah tahu nggak sabaran, temperamen, kemudian bilang, oh ini sudah ciptaan lahir, Allah yang ciptakan saya begini, nggak perlu diubah lah. Nah ini bawaan dari lahir saya, bawaan orang memang begini, jangan diubah. Akhlak yang jujur, ya, maka harus dilatih, harus dibiasakan ya, dengan berbagai keutamaan yang sudah kita baca tadi. Ya jamaah ya. Kemudian yang berikutnya, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, innallaha ta'ala qasama bainakum akhlaqakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membagikan akhlak-akhlak di tengah-tengah kalian. Kama qasama bainakum arzaqakum, sebagaimana Allah membagikan rezeki-rezeki di tengah-tengah kalian. Jadi rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan akhlak itu sama kayak rezeki. Ya. Yang bagi rezeki itu Allah, maka yang membagi-bagi akhlak itu juga Allah Subhanahu wa taala. Hamba ini dikasih kesabaran, hamba ini mudah dalam kejujuran, hamba ini dimudahkan dalam sifat hilm. Apa hilm? Bijak, ya, tenang. Ini akhlak juga. Hamba ini diberikan kemudahan dalam segi lisannya, apa yang dia sampaikan ketika ngomong, baik bercanda, baik serius, ya, tidak ada yang menyakiti orang lain. Ini adalah apa? Qasmun minallah, pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah yang membagi-bagi akhlak itu jamaah. Falidzalika yu'til arzaqah walladzi yu'til akhlaq. Oleh karena itu zat yang membagi rezeki, yang menurunkan rezeki untuk semua makhluk-makhluknya, huwallazi yu'til akhlaq, adalah zat yang sama yang membagi semua akhlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnul Qayyim, maka Al-Imam Ibnul Qayyim ya sering kita sebutkan, memang beliau terkenal dengan apa? Masalah hati ya. Al-Imam Ibnul Qayyim ini karya-karya beliau memang lebih terkenal dengan masalah tazkiyatun nafs, ya, penyucian jiwa. Beliau mengatakan fa innal akhlaqa mawahibun, sesungguhnya makarimul akhlak itu adalah mawahib, adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Manaha ma yasha'u liman yasha', akan Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita minta rezeki, minta juga akhlakul karimah kepada Allah Jalla wa ala. Ya. Ini mungkin kita kurang ya sekarang jamaah ya. Sudah mulai lalai, sering minta kelancaran rezeki tapi jarang minta makarimul akhlak. Kemudian walihadza kama annahu matlubun fi bab iktisabi rizqi amrani la budda minhuma, sebagaimana dalam masalah mencari rezeki kita harus perhatikan dua hal, yaitu yang pertama al-luju ilallah, ya, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam cari rezeki kan kita bersandar sama Allah jemaah. Dalam hal apa? Fi taisirihi, agar Allah memudahkan kita. Agar Allah memudahkan kita menjemput rezekinya Allah. Wa tawakkul alaihi fi iktisabihi, dan tawakal kepada Allah dalam menjemput rezekinya Allah. Ini yang pertama kan. Dalam ma'isyah, ya kan, bahasa kita
dalam mencari ma'isyah, mencari penghasilan, mencari rezeki. Yang pertama, kita harus apa? Bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua apa jemaah sekalian? As-sa'yu fi talabir rizki. Berusaha untuk menjemput rezeki tersebut. Hati kita bersandar kepada Allah, yakin Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur rezeki, Allah yang sudah menakdirkan rezeki hamba-hambanya. Yang kedua apa? As-sa'yu. Sa'a yas'a bahasa Arabnya. As-sa'yu itu artinya apa? Berusaha. Adanya ikhtiar ya bahasa kita ya. Ada ikhtiar. Fi talabir rizki. Ya, dalam menjemput rezekinya Allah min wujuhihil al-masyru' al-mubahah. Dengan cara-cara yang memang dibolehkan oleh syariat ini. Berdagang, silakan berdagang. Sesuai dengan cara berdagang yang benar, sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, bekerja, silakan bekerja intinya. Ya, jemput rezekinya Allah, karena rezeki itu qadratullah, sudah ketetapan Allah, dia tidak bisa terbang dari langit. Orang yang lapar dia tidak bisa tiba-tiba kenyang. Ya. Orang yang haus tidak bisa tiba-tiba dia hilang hausnya tanpa melakukan apa-apa. Ini dunia jemaah, ini dunia. Ada sebab akibat. Di dunia ini ada sebab, ada akibatnya. Kamu melakukan ini, maka itu yang kamu lakukan, itu yang kamu dapatkan, termasuk dalam rezeki. Maka dalam menjemput rezeki ada dua hal yang kita perhatikannya. Yang pertama, bersandar kepada Allah. Yang ngasih rezeki, yang ngasih gaji memang atasan kita, memang bos kita, memang mungkin dari sumber-sumber yang kita tahu itu yang ngasih ke kita. Tapi mereka semua adalah wasilah. Mereka semua adalah perantara. Dan puncaknya, asalnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sering disampaikan dalam masalah begini jamaah sekalian, siapa yang menggerakkan hati atasan mau menerima antum kerja di sini? Siapa yang memudahkan antum bisa kerja di sini? Ya. Siapa yang memudahkan misalkan orang-orang untuk datang ke toko untuk membeli barang dagangan kita? Dari sekian banyak toko, kenapa toko kita yang dimampiri? Dari sekian banyak barang dagangan, ya, orang lain juga dagangannya sama dengan dagangan kita. Kenapa lebih banyak memilih ke dagangan kita? Siapa yang menggerakkan mereka? Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan kita berpikir jauh bahwa asalnya pemberi rezeki itu adalah Allah Ar-Razzaq. Allah Sang Maha pemberi rezeki. Meskipun melalui perantara makhluk, ya, perantara makhluk. Nah, apa nih maksudnya? Bahas akhlak tapi kok bahas masalah rezeki? Karena tadi sudah disampaikan, akhlak itu sama seperti rezeki. Ya. Fakadzalika bibabil akhlak. Oleh karena, dan begitu juga, dan demikian juga kata Syekh dalam masalah akhlak. Matlubun, sangat dibutuhkan orang-orang yang ingin memiliki akhlak yang baik, al-luju ilallah bil manni bil akhlaqil fadilah wal adabil karimah. Dia harus bersandar kepada Allah, ya. Dia harus bersandar kepada Allah dengan harap Allah memberikan anugerah kepadanya akhlakul karimah. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru akhlak, guru-guru adab, mereka hanya wasilah. Nah, ini juga pelajarannya buat para orang tua, buat bagi kita semua, ya. Di sekolah anak-anak kita, guru-guru, ustadz-ustadznya mengajarkan perkara adab, perkara akhlak. Ya. Tapi ingat, jangan bersandar kepada ustadz-ustadznya, jangan bersandar kepada guru-gurunya. Yang menjadikan anak kita punya akhlak yang baik, yang menjadikan anak kita soleh bahasanya, yang menjadikan putri kita solehah bukan guru-gurunya, bukan ustadz-ustadznya, tapi yang memasukkan kesolehan, yang memasukkan akhlakul karimah, anak kita jadi sopan santun, memiliki adab yang bagus, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Melalui perantara guru-gurunya, melalui perantara ustadz-ustadznya. Maksud kita menyampaikan ini bukan meniadakan peran dari para guru, bukan. Bukan artinya mengecilkan peran dari guru, bukan. Tapi ingin menyampaikan keseimbangan dalam memahami ini jamaah.
Yang pertama, yakini bahwasanya hidayah, kesolehan, akhlakul karimah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, datang dari Allah. Allah yang Maha Kuasa menjadikan anak kita soleh, menjadikan anak kita punya akhlak yang baik, sopan, santun, Allah Subhanahu wa taala. Tentunya disertai dengan apa? Ikhtiar. Ikhtiarnya apa sebagai orang tua? Kita pilih sekolahan yang memang di sana diajarkan, ya, diajarkan adanya guru-guru yang mengajarkan masalah adab dan akhlak. Maka inilah bentuk dari sempurna tawakal kita kepada Allah Jalla wa Ala. Dan ini kembali ya, dalam masalah akhlak, maka rajinlah berdoa. Yang pertama, mintalah kepada Allah agar kita diberikan akhlak yang baik. Yang kedua, sebagai orang tua, rajin minta kepada Allah agar Allah menjadikan putra dan putri kita memiliki akhlak yang baik. Ya, jangan cuma diserahin sama sekolahnya ya Bapak Ibu. Jangan cuma dipasrahin sama sekolahnya, tapi orang tuanya jarang berdoa. Doakan. Ingat ya, da'watul walid li waladiha. Doa orang tua itu mustajab. Doa orang tua itu manjur lah bahasa kita ya. Doa orang tua itu keramat. Gunakan doa yang bagus-bagus buat anak kita tadi ya. Biasakan ucapkan ya, barakallah, semoga Allah memberkahimu ya. Ucapan-ucapan yang bagus ya, agar Allah bukakan hidayah, Allah turunkan hidayah melalui pintu-pintu tarbiyah, pintu-pintu didikan dari para guru-guru kita yang ada di sekolah ini. Kemudian kata Syekh Ma'asai, wa mujahadatun nafsi ala tahqiqiha, dan juga tentunya disertai dengan usaha, disertai dengan ikhtiar ya, wa mujahadatun nafsi, dan juga dalam rangka apa? Mujahadah, memperbaiki kondisi jiwa kita ala tahqiqiha, untuk mewujudkan akhlakul karimah. Dan juga tidak benar juga ya, cuman doa tapi nggak mau belajar akhlak. Ini juga tidak benar juga. Ini juga kurang. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah keutamaan yang besar ketika kita dan anak kita memiliki akhlak yang baik, memiliki akhlakul karimah. Banyak sekali nas yang menjelaskan hal ini. Salah satunya adalah apa yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak, membawakan riwayat hadis dari Abu Darda, wa an Abi Darda radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang paling berat di timbangan amal min husnil khuluq, dibandingkan akhlak yang baik. Rawahu Abu Daud. Jadi dalam hadis ini dikatakan jamaah, tidak ada sesuatu yang paling berat timbangannya nanti di yaumil mizan, di hari penimbangan amal ya, melebihi dari makarimul akhlak, dari akhlak yang baik. Dan dalam riwayat yang lain, ma min syai'in yud'u fil mizan, tidak ada sesuatu yang lebih berat tak kala diletakkan fil mizan, di timbangan, athqalu min husnil khuluq, melebihi dari makarimul akhlak. Wa inna sahiba husnil khuluq, sesungguhnya orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, la yablughu bihi, dengannya mereka akan mencapai darajata sahibis shaumi was sholati, maka mereka akan mencapai derajat orang-orang ahli puasa dan juga ahli salat ya. Maka makarimul akhlak ya, ini memiliki kedudukan yang mulia, kedudukan yang besar. Salah satunya menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di yaumil mizan. Semangat ya, maka semangatlah jadi orang yang baik, meskipun tidak direspon baik oleh orang di sekitar kita jemaah ya. Istiqomahlah dengan kebaikan. Terus istiqomah menjadi orang yang bagus, menjadi orang yang baik, meskipun kadang respon yang kita dapat tidak sebaik yang kita lakukan. Jadilah orang yang baik, karena tujuan kita adalah akhirat. Karena tujuan kita mau timbangan kebaikan kita berat nanti.
dan salah satu yang memberatkannya adalah makarimul akhlak, akhlakul karimah. Wa hadza fihi isbatu mizanil a'mal. Hadis di atas ya merupakan dalil penetapan tentang adanya mizanul a'mal, timbangan amal. Allazi yunsabu yaumal qiyamah, yang nanti akan dibentangkan di hari kiamat. Wa anna a'malal ibad tuzanu fihi, yang mana semua amalan-amalan hamba akan ditimbang di atasnya. Wa huwa yadullu ala azimi sya'ni husnul khuluq, dan hadis di atas menjadi dalil tentang agungnya kedudukan makarimul akhlak. Wa annahu min asqali ma yakunu fil mizan indama tuzanul a'mal, yang mana husnul khuluq itu menjadi sesuatu yang paling berat di timbangan amal. Indama tuzan, tak kala ditimbangnya amalan-amalan. Li'annahu min ajli khisal wa afdalil a'mal, ya, karena makarimul akhlak itu adalah seafdal-afdalnya amalan, sebagus-bagusnya amalan itu adalah makarimul akhlak. Maka ayuhal mu'minun, di sini dikatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan, mukmin yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqa, adalah yang paling bagus akhlaknya. Ya, jadi mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus imannya, yang paling baik seorang mukmin, ahsanuhum khuluqa, adalah yang paling bagus akhlaknya. Wa khairukum linisaihi, dan ini Rasulullah mengingatkan nih para suami, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Ya. Jadi ini menjelaskan tentang akhlak yang mulia, ya, akhlak yang mulia. Dalam riwayat yang lain kan khairukum li ahli, kan, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Secara tidak langsung jamaah ingin menjelaskan bahwa makarimul akhlak ini suatu yang mulia. Tapi kalau ditanya siapa nih yang paling berhak merasakan bagusnya akhlak kita, yang paling dekat sama kita, yang paling dekat dengan kita. Dan tentunya yang paling dekat dengan kita siapa? Yang tidur di sebelah kita, pasangan kita, istri kita, anak kita, orang-orang yang ada di rumah kita. Mereka yang paling berhak, mereka yang seharusnya yang paling utama merasakan bagusnya akhlak kita, santunnya adab kita, lemah lembutnya kita, bagusnya kalimat yang keluar dari mulut kita. Itu keluarga yang ada di rumah, ya. Jangan terkecoh. Datang pengajian, Masya Allah, orangnya ramah, orangnya lembut, orangnya sopan, ketemu sama ikhwan, santun, senyum. Tapi di rumah sama keluarga sendiri berbanding terbalik, ya. Maka hadis ini seolah-olah memberikan isyarat, ya, tak kala Rasulullah menyebutkan mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Dan Nabi melanjutkan, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus akhlak kepada istrinya, kepada keluarganya. Ya. Mari kita mulai belajar mempraktekkan akhlakul karimah dari dalam rumah kita, jemaah, dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahlihi, rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya mukmin yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqa, adalah yang paling baik akhlaknya. Coba lihat kelanjutan hadisnya jamaah. Wa altafuhum bi ahlihi, dan yang paling berlemah lembut dengan keluarganya, dan yang paling latif. Apa latif? Lembut. Altaf itu apa? Yang paling lemah lembut kepada ahli, kepada keluarganya, sama istrinya, sama anaknya, lemah lembut dia. Masya Allah, ini jadi PR juga ya, Mas. Jadi PR bersama buat kita semuanya. Ya Allah, cobaan ya, apalagi kalau anak lagi aktif, kita lagi capek pulang ke rumah, ngadepin anak yang lagi, ini diuji, emang diuji sekali jamaah. Bukan maksudnya kita dilarang marah ya, silahkan marah ya, marah pada tempatnya, marah sesuai kadarnya, marah karena sebab yang baik itu diperbolehkan kan.
Tapi maksudnya larangan marah itu para pemarah ya, sedikit-sedikit marah. Ini ayahnya temperamen, anaknya nggak bisa ngomong sedikit nih, anaknya nggak bisa nanya, sedikit marah-marah. Ini jangan seperti ini sebagai seorang ayah ya. Atau istrinya pengen ngasih masukan, yang pengen ngasih usulan, nggak boleh. Dia katakan saya pemimpin keluarga, nggak boleh ada usulan sedikit. Jangan seperti ini. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, memang ujian besar itu adalah sama keluarga sendiri memang. Itu ujian yang ujian besar ya memang. Kalau kayak gini enak, anak nggak tahu antum nggak tahu anak gitu. Tapi kalau di rumah sama keluarga ya tahu kita, tahu baik buruknya tahu kita kan sama orang-orang di rumah kita itu. Jadi memang di sanalah letak ujiannya ya. Maka usahakan ya. Hadis Rasulullah mengatakan wa al-tafuhum bi ahlihi, dan yang paling lemah lembut, yang paling bagus kepada keluarganya. Berarti dia memiliki makarimul akhlak ya. Qala Al-Halimi, berkata ulama yaitu Al-Imam Al-Halimi rahimallahu taala, dalla ala anna husnal khuluq imanun. Hadis-hadis di atas menjelaskan bahwa akhlak yang baik adalah iman, keimanan. Wa adamuhu nuqsanu imanihi, dan ketidakadaannya menunjukkan nuqsanu iman, menunjukkan apa? Nuqsanu iman, kurangnya keimanan seseorang. Wa innal mu'minina yatafawatuna fi imanihim, dan mukmin itu kan bertingkat-tingkat di dalam keimanan mereka. Kita ini kan nggak sama keimanannya jemaah. Ada yang imannya bagus, imannya tinggi, ada imannya sedang, ada imannya rendah, kan beda-beda keimanan kita. Maksudnya dari segi apa? Kualitas ya. Tapi kalau dari segi asal ya sama imannya, iman kepada Allah, iman kepada Rasul ya. Tapi maksudnya kualitas keimanan yang beda-beda. Wa ba'duhum akmalu imanan min ba'din. Maka kita dapatkan di tengah-tengah kaum mukminin sebagian mereka punya keimanan yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Wa min thamma kana al-mustafa, dan ingatlah di sana ada sosok yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahsanan nasa khuluqa, yang mana beliau orang yang paling bagus akhlaknya. Di mana beliau memiliki akhlak yang paling terpuji. Siapa beliau? Liqaunihi akmaluhum imana, disebabkan apa? Karena beliau memiliki imanan yang paling sempurna. Tidak lain beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang mengatakan ya, wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Masyaallah, diulang-ulang lagi jamaah sekalian. Sebaik-baik kalian atau orang yang paling baik di antara kalian, khiyarukum linisaihim, adalah yang paling baik kepada nisa, istri-istrinya lagi, kepada keluarganya. Berulang-ulang ya nas ini dikaitkan ya. Sebaik-baik kalian, orang yang paling terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, kepada keluarganya. Nisaihim. Nisa jamak apa mufrad Pak? Jamak. Antum kalau mengamal ini harus jamak, harus punya jamak. Paham enggak maksudnya? Ibu-ibu enggak dengar ya insyaallah ya. Nah, oh iya, yang ngomong dulu. Hai, maknanya apa jamaah? Maknanya apa? Yu'amiluhunna, kata Syekh, bermuamalah dengan hunna. Hunna tahu kan? Mereka kan? Jamak lagi itu kan hunna. Yu'amiluhunna ya, maksudnya ya ini secara umum lah. Ini nasihat kepada kaum muslimin gitu kan. Ya, bermuamalahlah kepada para istri ya, bis sabar, dengan kesabaran ya. Ala akhlaqihinna ya, terhadap apa? Akhlak mereka ya. Wa nuqsani aklihinna, dan juga kurangnya akal mereka. Kan wanita memang dikatakan agamanya setengah gitu, setengah agamanya. Maksudnya apa? Bukan merendahkan ya. Bukan merendahkan ya. Salah satunya apa? Kalau ditinjau secara fikihnya ya, kita bisa sholat terus nggak ada halangan, mereka nggak bisa sholat ya, karena haid, karena nifas ya. Mereka akhirnya nggak bisa sholat, nggak bisa puasa. Ini kan berarti apa? Nggak sempurna ibadahnya sebagaimana laki-laki. Dan juga hadis Nabi SAW, kata Rasulullah apa jamaah sekalian? In kasartahu ya, in zahabtahu kasartahu, kata Rasulullah. Tak kala Rasulullah menjelaskan wanita itu kan diciptakan dari apa?
min dil'in, dari tulang rusuk. Wa inna a'waja dil'in a'lahu, kata Nabi kan, dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling